Polri melakukan gelar pasukan operasi ketupat 2024 di lapangan Monas, Jakarta. Gelar pasukan dilakukan untuk memantapkan kesiapan Polri dalam mendukung kelancaran mudik dan balik lebaran. Polres Klaten bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten melaksanakan rem cek atau inspeksi keselamatan terhadap bus angkutan lebaran di Terminal Insinyur Soekarno, Klaten. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Polres Pemalang bersama Diskoperindak mengantisipasi peredarannya makanan dan juga minuman kadaluarsa yang dijual di toko sembako, swalayan, dan minimarket. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir, edisi Rabu 3 April 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pencanangan kampung tangguh bersih narkoba atau bersinar dampaknya mulai dirasakan kepolisian. Banyak masyarakat mulai sadar hukum sehingga aktif melaporkan jika mengetahui ada penyalahgunaan narkoba. Baru-baru ini, seorang pengguna narkoba inisial PJ, warga desa Babatsari, Kebumen, ditangkap Satres Narkoba karena kepemilikan narkotika jenis sabu. Bermula dari laporan masyarakat, tersangka berhasil diamankan berikut barang bukti sebuah plastik klip bening yang berisi 1 paket sabu dan 1 unit handphone. Saat dilakukan pemeriksaan, tersangka mengaku mengkonsumsi sabu sejak tahun 2014. Kasih Humas Polres AKP Heru Sanyoto menyatakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 subsider pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Hingga sampai saat ini, Satres Narkoba Polres Kebumen telah melakukan pencanangan kampung tangguh bersinar di beberapa desa di Kebumen. Melalui kegiatan itu, masyarakat diberikan edukasi bahaya narkoba, ciri-ciri pengguna narkoba, serta penanganan jika melihat ada warga yang mengkonsumsi narkoba. Seluruh masyarakat diminta aktif terlibat untuk mempersempit kerak kejahatan narkoba di wilayah Kebumen. Pada hari Minggu tanggal 17 Maret dari Sat Narkoba telah berhasil mengungkap kasus jenis narkotika jenis sabu-sabu. Untuk tersangka siapa, Bu Dan? Untuk tersangka berinisial PJ, warga masyarakat Desa Babatsari, Kecamatan Kudowinangun, Kabupaten Kebumen. Tersangka ini melakukan apa, Bu Dan, sehingga akhirnya terus ditangkap oleh Satres Narkoba? Tersangka ini telah melakukan menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan dia sebagai pengguna. Untuk pasal yang disangkakan, Bu Dan? Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI
nomor 35 tahun 2009. Ancaman kurungannya? Dengan ancaman hukuman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Ditres Narkoba Polda Riau amankan karung berisikan narkoba di sebuah bak truk. Hasil penyisiran di sekitar daerah Pelabuhan Roro, Air Putih menemukan sebuah mobil truk yang mengangkut narkoba. Ditres Narkoba Polda Riau berhasil mengamankan sebuah truk yang di dalamnya diletakkan sebuah karung berisikan narkoba di parkiran Pelabuhan Roro Air Putih, Kabupaten Bengkalis, serta mengamankan 4 orang tersangka. Hasil interogasi dari keempat orang yang diamankan mengaku sebagai kurir dan pengedar. Berawal dari adanya informasi yang diterima tim Ditres Narkoba Polda Riau bahwa akan ada serah terima narkoba di wilayah Bengkalis. Ditres Narkoba Polda Riau kemudian melakukan analisis dan penyisiran di sekitar daerah pelabuhan dan menemukan sebuah mobil truk sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan berada di Pelabuhan Roro Air Putih, Kabupaten Bengkalis, Riau. Di lokasi temuan truk ini, tim mengamankan AP dan FK yang sedang berada di dalam mobil truk. Hasil penggeledahan ditemukan karung warna putih yang terletak di dalam bak truk yang di dalamnya ada sebuah tas ransel berisikan bungkusan kuning besar sebanyak 13 bungkus, diduga narkoba jenis sabu. Polres Metro Jakarta Barat mengungkap motif sopir taksi daring bernama Michael yang diduga memeras penumpangnya berinisial CP dengan barang bukti 2 unit handphone dan 1 unit mobil. Kombes Pol M. Syahdudi selaku Kapolres Metro Jakarta Barat menyebut aksi pemerasan ini dilakukan tersangka karena terdesak kebutuhan untuk biaya pernikahan. Berawal pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, kurang lebih sekitar pukul 19.50 WIB, di mana korban atas nama BC memesan taksi melalui aplikasi online untuk menjemput dari mall di kawasan Tanjung Duren. Keluar dari mall di wilayah Tanjung Duren, supir atau pelaku masuk ke arah jalan Tanjungan. Dan ketika mendekati wilayah Kembangan, pelaku memasukkan kendaraannya ke tol arah Tangerang. Kemudian korban merasa curiga dan menanyakan kenapa dimasukkan ke jalan tol. Dan pelaku menjawab yang bersangkutan hanya mengikuti sesuai dengan peta digital yang ada di handphone. Pelaku ataupun supir ini langsung menyodorkan handphonenya ke korban sambil meminta dan memaksa korban untuk mentransfer sejumlah uang. Karena kaget, korban juga menanyakan, ini uang untuk apa? Pokoknya ditransfer ke rekening ini sejumlah 100 juta rupiah. Setelah peristiwa tersebut, korban langsung menghubungi pihak keluarganya dan juga melaporkan ke polisi. Kemudian akan dilakukan visum dan koordinasi penyidik langsung berkoordinasi dengan pengelola bangunan tersebut. Dari pengungkapan kasus ini berhasil mengamankan barang bukti dari buah handphone dan iPhone 13 Pro, kemudian 1 unit mobil Toyota Avanza dan 1 unit satu buah handphone dan foto. Terhadap pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP, ancaman 9 tahun penjara, dan pasal 365 KUHP juga ancaman 9 tahun penjara, serta pasal 335 ayat 1
Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Polres Pemalang bersama Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak mengantisipasi beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa yang dijual di toko sembako, swalayan, dan minimarket. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Polres Pemalang bersama Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak mengantisipasi beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa yang dijual di toko sembako, swalayan, dan minimarket. Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika Handiska Aprilaya mengatakan, petugas mengecek satu persatu produk makanan dan minuman kemasan serta sembako yang dipajang di toko, swalayan, dan minimarket yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Pemalang. Pengecekan terhadap bahan pangan di sejumlah swalayan, pertokoan, dan pasar di Kabupaten Pemalang yang berdasarkan pengecekan tadi tidak ditemukan adanya bahan pangan yang kadaluarsa atau sudah habis masa berlakunya. Menjelang Lebaran kami pastikan bahwa bahan pangan yang akan dibeli oleh masyarakat dalam kondisi aman atau tidak kadaluarsa. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengusaha untuk selalu mengecek masa kadaluarsa makanan yang dijualnya. Kapolres Pemalang menambahkan sementara ini pihaknya belum menemukan adanya sembako dan produk makanan yang melewati tanggal kadaluarsa. Meski begitu, pengecekan masih akan terus dilakukan di seluruh toko, swalayan, dan minimarket untuk mengantisipasi penjualan produk makanan kadaluarsa, terutama pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain melakukan pengecekan, Kapolres Pemalang mengatakan petugas gabungan juga mengimbau pedagang agar tidak menjual produk makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.